Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kita Toko Pupuk dan Pestisida Dewi Sri Agro Cilacap. Kali ini kita akan mengulas produk Gandasil B. Ini produknya seperti ini. Gandasil B merupakan pupuk daun yang lengkap dan sempurna. Jadi pupuk daun itu adalah pupuk yang diberikan kepada tanaman melalui stomata atau mulut daun. Jadi kadang ada yang tanya, ini kok pupuk daun kan? Bukan pupuk buah. Padahal ini Gandasil B katanya buat buah, tapi kok ini tulisannya pupuk daun ya. Kadang ada yang tanya seperti itu. Jadi pengertian pupuk daun adalah pupuk yang diberikan kepada tanaman melalui stomata atau mulut daun, dengan cara disemprotkan dengan tujuan memberikan unsur hara tambahan bagi tanaman selain yang diserap melalui akar. Ada juga unsur hara yang berlawanan kayak gitu loh. Seumpama kalau kita kocor kalsium terlalu banyak, itu sebaiknya kaliumnya disemprot, atau sebaliknya kalau kita kocor kalium terlalu banyak, kalsiumnya juga sebaiknya dikocor, karena kalsium dan kalium itu kurang akur di tanaman. Jadi kalau penyerapan unsur kaliumnya tinggi, kalsiumnya jadi terhambat. Jadi ada beberapa unsur hara yang memang tidak suka berbarengan. Jadi kalau ada yang dikocor, ada yang disemprot, kayak gitulah. Oke, kembali ke Gandasil B. Gandasil B ini produksi dari PT Kalatam. Ini alamatnya ada di Jalan Raden Saleh 1 nomor 15 B Kenari Senen Jakarta Pusat DKI Jakarta Raya ya. Nanti kita cek di Google Map perusahaannya ini seperti apa, ada apa enggak di Google Map. Toko saya yang kecil aja di Google Map ada kok ya, kita cari ya. Dengan kemasan edar, setahu saya ini 100 gram dan 500 gram, mungkin di luar sana ada yang lain, itu saya kurang tahu, tapi kalau setahu saya cuma 100 gram dan 500 gram. Dengan warna dasar kemasan dari pabrik ini putih dan warna merah, ini khas. Kalau yang daun ini warnanya hijau, ininya putih. Dengan tulisan miring. Ini kalau kayak gini kan bukan Gandasil. Kalau Gandasil ini pasti miring kayak gini. Dan ada hologramnya ini. Ini kalau digoyang-goyang ini muncul tulisan ya. Ya kalau kayak gini aja kan kadang nggak kelihatan, kalau digoyang-goyang baru kelihatan tulisan Dewi Kayangan seperti ini. Ya gambarnya seperti ini kalau ini. Ya. Gandasil B berbentuk tepung yang larut dalam air dengan cepat dan sempurna. Ayo kita buktikan apa benar larut dalam air dengan cepat dan sempurna. Ini bentuknya kayak apa? Oh ya, ini kemarin ada yang ini ada Gandasil palsu, warnanya beda, terus kayak ininya agak beda, itu ya nanti kita bahas lagi. Kalau menurut saya itu bukan palsu, cuma masa produksinya itu beda saja. Nanti kita bahas yang itu. Ini bentuknya seperti ini. Nanti kita juga di akhir video saya kasih timbangan. Jadi kalau takaran 1 sendoknya berapa, itu seperti biasa itu ya, biar teman-teman lebih mudah menakar. Ini bentuknya seperti ini, seperti garam kristal ya, agak kristal, agak tepung kayak gitu. Apa benar larut sempurna dalam air? Aduh, anak saya teriak-teriak gitu. Agak berisik ya videonya ya teman-teman. Ini jadi seperti sirup.
ini larut. Ini kayak apa? Pestisidanya ini SC kayak gitu loh teman. SC apa? Kan ada WP. Apa itu yang kayak lanet-lanet biru apa ya? Lanet biru. Kayak lanet biru SP kayak gitu loh. Jadi bentuknya kristal-kristal kayak gitu, terus larut membentuk apa? Larutan homogen kayak gitulah. Ternyata larut sempurna teman-teman. Gandasil B itu sudah SNI. Jadi ini produk apa ya, resmi lah, bukan kaleng-kaleng. Bentar tang, ini anak saya datang. Ya. Ini pupuk, ini bukan minuman. Mbak, tolong dibuang, Mbak. Ini ada lintang, takutnya ini buat mainan. Ya, bentar, ada iklan ini, anak saya datang. Takutnya itu airnya nanti diminum apa buat mainan. Ya, kembali ke SNI. Ya, kita cek ini. Jadi kalau produk SNI otomatis itu punya NRP, apa, nomor registrasi produk yang berlaku selama 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang. Oke, kita cek SNI-nya 2803.22012. Ya, kita apa, cek di Google apa benar ini apa SNI-nya berlaku. Kemudian NRP-nya 106.002181427. Ini apa ya? Ini ada maksudnya. Jadi bukan hanya tulisan asal-asalan. Ini 106 itu maksudnya nomor registrasi, ini 002 ini kode daerah atau kabupaten kota produsennya. Jadi kalau ini kan di Jakarta ini pakai 002, mungkin kalau kita di daerah di Cilacap ini NRP-nya ini beda lagi. Kalau mama saya punya NRP tapi kok apa ininya pakai 002, itu otomatis saya palsu kayak gitulah, memalsukan NRP-nya. Nah, sedangkan yang ini tahun terbit dan nomor urut NRP. Ini tahun terbitnya berarti 2018 dan ini nomor urut NRP-nya. Berarti 2021 ini udah ganti lagi NRP-nya. Kan 3 tahun lah diperpanjang kayak gitu kan. Oh ya, ini MD manufaktur dan ED expired izin edarnya ini 3 tahun, manufakturnya tanggal 14 bulan 10 2020, berarti masih baru ini. Sekarang Desember 2020, baru 2 bulan. Masa edar sampai dengan ini tanggal 14 bulan 10 2023. Ini masa edar. Meskipun sudah expired masa edarnya, ini juga masih bisa digunakan ya. Masa edar itu seperti SIM bagi kita gitulah. Meskipun SIM kita sudah expired, kita kan masih bisa mengemudi kan. Cuma kalau ada polisi ya ditilang. Bukan berarti kalau SIM sudah expired otomatis kita tidak bisa mengemudi. Produk ini juga kalau meskipun sudah expired masih bisa digunakan, cuma izin edarnya sudah hangus. Nah, kita balik. Gandasil B mempunyai susunan yang khusus diciptakan untuk merangsang pembentukan bunga dan buah. Jadi ini sudah riset bertahun-tahun untuk mendapatkan formula terbaik untuk merangsang pembentukan bunga dan buah.
Iya, dicopot ini udah. Ini, oh dipasang ya? Ya, bentar. Ya, maaf ya teman-teman, ini sambil ngomong saya. Aduh. Dengan anjuran pemakaian setelah tanaman menunjukkan tanda-tanda pembentukan kuncup bunga. Jadi kalau udah, ini mau berbunga baru kita semprot kayak gitu kan, ya otomatis tetap berbunga kan, udah menunjukkan tanda-tanda kuncup bunga. Tapi kalau masih seger hijau kayak gitu disemprot kayak gini ya nggak berbunga kayak gitu. Dengan dosis 10-30 gram per 10 liter air setiap 8-10 hari sekali, tergantung dari keadaan setempat. Kalau hujan ya nggak nyemprot kan. 10 hari sekali itu kalau di desa itu lebih mudah, jadi 2 pasaran, seumpama tiap 2 wage 2 paing kayak gitu. Boleh dicampur dengan berbagai jenis pestisida kecuali yang bersifat alkalis. Wah, ini alkalis. Kita bicara alkalis, misalnya ya tembaga oksida dan tembaga hidroksida. Itu biasa jadi bahan aktif apa itu? Bakterisida. Ya, paling beberapa produk itu yang bahan yang bakterisida kan. Bahan aktifnya kan tembaga oksida atau tembaga hidroksida. Karena reaksi yang terjadi bisa melarutkan sebagian tembaga. Jadi jika tembaganya berlebih maka akan meracuni tanaman. Itu malah jadi ya beracun kayak gitulah, meracuni tanaman jadi kosong apa gimana. Itulah mengapa banyak yang posting di grup-grup Facebook kadang itu ya. Setelah tanaman disemprot dengan bakterisida malah tambah parah, tambah kuning apa gimana. Jadi ya itu diduga karena bakterisidanya dicampur dengan apa produk lain. Ya produk lain itu jelas-jelas ditulis dilarang dicampur dengan pestisida lain yang bersifat alkalis. Kalau produk lain mungkin boleh, tapi kalau yang alkalis itu tidak boleh kayak gitulah. Jadi malah yang berbahaya itu tembaganya, bisa mengakibatkan keracunan. Oke, sekarang komposisi. Nitrogen 6%. Aduh, nitrogen berfungsi untuk menyusun asam amino atau protein. Ini kelihatan ya. Asam nukleat, nukleotida dan klorofil sehingga tanaman jadi lebih hijau, pertumbuhan lebih cepat dan menambah kandungan protein hasil panen. Jadi ya reaksinya kalau nitrogen memang lebih cepat terlihat daripada unsur-unsur lain. Kalau tanaman disemprot dengan pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi, daunnya itu akan terlihat lebih hijau kayak gitu. Paling cepat kelihatan itu nitrogen di antara fosfat dan kalium. Ya, ini fosfor ya, dia menggunakan istilah fosfor bukan fosfat P2O5. Fosfor berfungsi sebagai penyimpan dan transfer energi untuk aktivitas metabolisme tanaman, memacu pertumbuhan akar dan memacu pembentukan bunga. Ini fosfatnya 20% ya, lumayan tinggi karena dibutuhkan untuk memacu pembentukan bunga dan akar juga ya. Jadi kalau akarnya kurang bagus, bunganya bagus, itu juga nanti tidak bisa ngisi kan. Otomatis kalau untuk menghasilkan panen yang bagus itu perakaran juga harus diperbaiki, dan ini juga cukup perlu kayak gitu. Sehingga ya prosentase terbentuknya bunga menjadi buah jadi lebih besar karena penyerbukan lebih sempurna. Ini kaliumnya 30%. Kalium itu bermanfaat sebagai aktivator enzim.
membantu pembentukan protein dan karbohidrat yang dibutuhkan tanaman. Saat fase generatif, protein dan karbohidrat hanya sebagian kecil yang dialokasikan tanaman untuk pertumbuhan atau memperbesar diri, kayak gitulah. Sebagian besar protein dan karbohidrat yang menumpuk akhirnya dikeluarkan oleh tanaman melalui proses pembungaan dan pembuahan. Jadi ya kalau tanaman udah tua, udah mentok kayak gitu, itu protein dan karbohidratnya buat apa lagi kan? Ya akhirnya ya dikeluarkan dalam bentuk bunga dan buah. Ya kayak kita manusia gitulah. Kalau kita makan banyak, terus aktivitas cukup, nah sisa-sisa energi, sisa makanannya itu kan akhirnya dikeluarkan melalui BAB. Masa buah disamakan dengan BAB? Ya kurang lebih seperti itulah. Oke, Gandasil B juga dilengkapi dengan unsur mikro, misalnya magnesium, mangan, boron, tembaga. Ya, tembaga di sini sangat sedikit ya, jadi tidak sempat atau tidak bisa sampai meracuni tanaman karena ini kandungannya dikit banget lah kalau dibanding dengan tembaga oksida yang dikandung di dalam bakterisida itu jauh. Juga mengandung kobalt dan seng ya, saya membayangkan seng di rumah ya, nggak seperti itu kali. Serta vitamin. Aduh, ngos-ngosan ya. Ya mungkin sekian aja dulu ya teman-teman pembahasan kita tentang Gandasil B. Barangkali ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.